Halo, assalamualaikum, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini edisi hari Jumat 26 Maret 2020. Nah pemirsa Sultan TV ini semoga di rumah masih tetap sehat, tetap semangat pastinya walaupun memang masih di situasi pandemi juga. Dan mungkin sambil minum kopi atau juga mungkin minum teh karena Hani juga hari ini sudah minum teh. Anda bisa langsung tonton siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.com. Ini Anda juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di Sultan TV. Dan tentu saja pemirsa nih hari ini seperti biasa nih kalau Hani sudah hadir di sini sudah hari Jumat nih kan, kalau Hani setiap hari biasanya nemenin pemirsa Sultan TV nih kalau pagi-pagi ya. Kita bahas isu-isu menarik, kita bahas kegiatan terkini, kita bahas juga hal-hal tentunya jadi perbincangan kita yang agak tidak membosankan ya hari ini. Dan tentu saja pemirsa, nih berbeda dari narasumber sebelum-sebelumnya. Kemarin kita ngomongin tentang gunjang-ganjing KLB ya. Hari ini kita akan bahas malah justru yang mengkaji nih pemirsa nih ya. Kita akan bahas tentu saja tentang mengkaji tradisi membangun jati diri. Nah, apa sih itu? Kemudian juga siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Tentu saja Hani akan perkenalkan dan diingatkan kembali Anda juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com. Nah, baik pemirsa, ini ngomongin sejarah tuh biasanya nggak ada habisnya ya. Ngomongin sejarah, terus ngomongin Banten termasuk. Nah, karena Banten juga kita tahunya adalah kaya akan sejarah dan juga budaya. Dan tentu saja ini tentang budaya riset, kemudian juga pengetahuan tentang riset budaya, sejarah Banten ini kan menjadi pengen banyak diketahui nih oleh masyarakat luas. Kita akan simak selengkapnya tentu saja pemirsa hari ini mengenai slogan mengkaji tradisi membangun jati ini punya siapa, kemudian juga Bantenologi hadir di Banten seperti apa, bagaimana perkembangannya kita akan bahas. Tentu saja sudah hadir di studio Sultan TV Kak Alvin Jaya Saputra dari relawan Bantenologi tahun 2019. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alvin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Ya. Oke, luar biasa. Ini terima kasih Anda ucapkan terlebih dahulu sudah hadir di Sultan TV. Yap. Kita hari ini sharing aja ya. Ya, Kak, ya. siap. Bentar. Hani enaknya kita biar ngobrolnya santai nih. Kalau Hani kan biasanya suka nanya, Kak, punya panggilan nama enggak, atau punya pengen di request dipanggil apa nih? Abang, akang, bapak, kakak atau apa nih? Tapi kayaknya gue seumuran deh. Iya, seumuran ya. Seumuran ya kayaknya. Gitu, aku manggilnya apa? Hani manggilnya apa nih? Panggil apa? Kak, paling. Kak aja ya, Iya, oke. Kak. Kak Alvin, oke. Kak Alvin nih pemirsa sudah hadir di sini di studio Sultan TV nih. Jauh-jauh dari mana? Dari Serang. Serang. Tadi nyasar nggak nih datang ke sini? Nyasar. Nyasar sih enggak, ibaratnya salah belokan doang. Kalau belok kanan, tapi nggak sampai nyasar ya. Enggak. Alhamdulillah sudah sampai sini pukul 9 juga tepat nih pemirsa. Nah, kita akan mulai tentu saja perbincangan kita pada pagi hari ini dan bersama dengan Kak Alvin dari relawan Bantenologi. Kita akan simak dan juga bahas sebelumnya tentang apa sih Bantenologi, kemudian juga bagaimana slogan dibalik mengkaji tradisi dan juga membangun jati diri itu bagaimana. Kemudian juga ini sebelum kita memulai perbincangan kita kan Hani baru pertama kali ya kita bertemu. Iya. Apa pernah sebelumnya? Lihat IG doang Tiga ya. doang. Oke, karena kita pertama kali bertemu juga, mungkin barangkali terlebih dahulu nih Kak Alvin bisa sapa-sapa mungkin dari teman-teman relawan atau sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah. Sebelah sini kameranya, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Banten dan khususnya para teman-teman relawan Bantenologi ya. Alhamdulillah ya, semuanya semoga para sehat semua dan kita akan terus berbincang dan berdiskusi di sini. Ya.
Baik, oke, luar biasa. Nah, kita akan berbincang dan juga berdiskusi, tentunya ngobrolin santai aja gitu ya. Siap. Nih, Kak Alvin ya? Iya. Bukan Kak Jaya, Kak Saputra. Kak Alvin aja ya? Alvin aja. Kak Alvin, biasanya emang dipanggil Alvin? Iya, Oke, panggilannya. baik. Kak Alvin, nah kan Hani baru pertama kali bertemu juga nih. Teman-teman juga mungkin baru nih kayaknya Bandanologi juga baru pertama kali ke Sultan TV ya? Apa sebelumnya pernah? Mungkin udah pernah tapi saya kurang tahu, kayaknya udah pernah ya. Oke. Cuma kalau Kak Alvin tahu sendiri ada Sultan TV? Tahu sih Tahu tahu. sebelumnya ya. Oke, Iya. baik. Nah, karena sudah tahu juga, tapi Hani penasaran dan pengen tahu juga, ini bisa diceritakan atau dijelaskan nih aktivitas keseharian dari seorang Kak Alvin. Ngapain aja, kesibukannya apa aja, kesehariannya seperti apa, apakah sebagai relawan aja atau bagaimana nih, bisa diceritakan? Oh iya, siap. Ya, keseharian saya itu sebenarnya selain sebagai relawan Banterlogi, ya aktivitas kewajiban saya kuliah ya. Kuliah yang alhamdulillah sudah menjalani 6 semester di UIN Banten yang dengan jurusan Ekonomi Syariah. Selain itu juga saya mengabdikan diri di unit kegiatan mahasiswa ya, di UKM Prima, yang sekaligus mengembangkan potensi saya untuk kerelawanan di Banterlogi dan riset juga, dalam arti tetap menjaga budaya dan sejarah di Banten. Oke, berarti aktivitasnya masih sebagai orang mahasiswa ya? Iya, Semester masih berapa nih? 6. 6. Iya. Masih semester akhir ya, nggak jauh beda sama Iya. Hani. Nggak jauh beda lah pemirsa. Kita Siap. satu umuran ya. Seumuran ya. Seumuran ya. Nah, ini sebagai tapi kan sebentar, di ekonomi. Iya. Tapi ini tertarik untuk di apa namanya gabung gitu di, bisa katakan entah komunitas atau apa di Bantenologi gitu nih. Ini apa yang membuat tertarik nih? Ini ibaratnya kita sebagai anak muda ya, haus akan ilmu, haus akan hal-hal yang baru. Jadi kita sebagai anak muda ya tidak perlu takut atau putus asa ya terkait untuk belajar dimanapun, termasuk belajar di Banterlogi. Oke. Ibaratnya kalau di semester akhir kita belajar tentang penelitian kuantitatif, kita juga sedikitnya belajar di penelitian kuantitatif di Banterlogi. Di Bantenologi Iya. juga. Oke. Tapi sejauh ini nih Kak Alvin masih tetap karena emang menyukai juga atau seperti apa nih? Suka di dunia sejarah? Ibaratnya sejarah itu adalah itu ya, jas mewah ya. Mewah, Ya, jas mewah. Jangan sekali merupakan sejarah ya. Selain saya dari SMP itu suka sejarah, dan apalagi ketika sudah memasuki dunia perkuliahan, dunia riset itu ibaratnya belahan jiwa lah ya. Jiwa riset Iya. belahan jiwa. Iya, Wah. belahan jiwa. Sebutannya sampai menjadi belahan jiwa ya pemirsa. Iya, ya? iya. Nah, ini pemirsa menarik nih perbincangan kita atau obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini tentu saja. Nah, ini kita akan bahas juga tentunya mengenai lebih dalam tentang Bantenologi, kemudian juga seperti apa mengkaji tradisi membangun jati diri itu. Nah, ini Kak Alvin sudah berapa lama nih terjun atau bergelut di dunia kesejarahan? Sejak kapan? Ya, semenjak ibaratnya saya masuk Banterlogi 2019, dari 2019 itu saya sudah menggeluti ibaratnya dunia riset sejarah gitu. Oke, berarti dari 2019 ini Ya, 2019. baru pertama kali ya? Ya, dari 2019 itu ibaratnya udah terjun di lapangan 2-3 kalian. Oke, mantap, luar biasa. Nah, ini kita ngomongin dari tadi Bantenologi, kemudian juga kita ngomongin tentang sejarah lain sebagainya. Tapi pemirsa mungkin belum pada tahu nih, termasuk Hani juga begitu, dengan teman-teman juga di sini. Nah, pemirsa Sultan TV juga mungkin penasaran, apa sih itu Bantenologi? Apakah memang sebuah komunitas? Apakah sebuah lembaga? Atau apa kan kita juga tahu nih. Iya. Seperti apa? Bantenologi itu apa? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Ya, semenjak saya menjadi relawan Banterlogi, yang saya tahu Banterlogi itu adalah sebuah lembaga internal yang di bawah naungan kampus UIN SMB Banten ya, yang mana pengurusnya itu terdapat para dosen-dosen peneliti, diantaranya ada Pak Dr. Helmi, Pak Dr. Ayat, Pak Dr. Mukti Ali, Pak Dr. Yanwar, Pak Ade Jaya, yang selaku beliau pengurus di Banterlogi, yang ibaratnya mengurusi kegiatan-kegiatan riset sekaligus kita terjun di lapangan didampingin beliau. Juga? Iya. Oh,
Oh, ada yang mendampingi juga ketika terjun di lapangan? Iya, ada yang mendampingin. Oke, berarti ini bisa dikatakan bahwa Bantenologi adalah sebuah lembaga di internal kampus ya? Iya, Oke, kampus di UIN. UIN Banten. Berarti apakah bisa dikatakan ini sebuah UKM? Bukan. Bukan. UKM. Oh. Tapi memang pembinaannya langsung dari dosen-dosen. Pembiayaannya? Pembinaan. Pembinaan, iya, langsung sama dosen-dosen kan, makanya dosen di situ dijadiin pengurus. Dan kita sebagai relawannya ketika terjun di lapangan mendampingi ibaratnya asisten peneliti ya, asisten penelitinya meneliti dimanapun gitu. Oke. Berarti dosennya sebagai pengurusnya, kemudian teman-temannya mahasiswanya adalah sebagai relawannya begitu ya. Iya. Nah ini untuk relawan sendiri ini berapa banyak di Bantenologi? Ada banyak? Kalau yang angkatan saya itu 2019 ada 11 orang. 11? 11 orang. Hanya 11? Iya. Kenapa 11 orang? Karena pas 2019 itu benar-benar seleksian yang sangat ketat juga. Oh. Ada 3 tahap seleksi ya. Seperti Yang apa? mana satu itu ibaratnya tahap pendaftaran ya. Pendaftaran, yang kedua itu mengisi Google Form. Yang Google Formnya itu diharuskan harus mengirim karya. Oke. Ya, kan Bantenologi ada 4 bidang ya ibaratnya. Ada bidang riset, media, terus vlog, dan ibaratnya terus YouTube ya. YouTube juga? YouTube. Oke, berarti seleksi sangat ketat ya ternyata. Iya. Tidak sembarang bisa masuk dan juga ikut bergabung. Iya begitu. Oke, 11 orang. Lalu kemudian di tahun selanjutnya ada seleksi lagi atau seperti apa? Kalau selanjut lagi mah belum ya, belum ada. Oh. Karena ibaratnya kami di Bantenologi itu tidak membuka open pendaftaran, atau enggak misalnya membuka pendaftaran tidak sembarang orang atau tidak setiap tahun ya. Ketika dibutuhkan ya dibuka. Berarti kalau misalnya sekarang belum dibuka karena belum dibutuhkan gitu. Oke, karena sekarang belum dibuka jadi karena memang belum dibutuhkan. Iya. Berarti masih cukup dengan kondisi relawan yang hanya 11 orang. Karena di relawan sebelumnya yang 2017 itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh. Ibaratnya belum lulus lah. Begitu. Oke. Baik, kita hanya makin penasaran. Kalau kegiatannya tuh ngapain aja? Seperti apa? Tadi kan disampaikan bahwa sempat mendengar bahwa ada ke lapangan, riset terjun ke lapangan, bahkan Kak Alvin sendiri ini sudah 3 kali begitu ya, lebih dan lain sebagainya. Ini seperti apa kegiatannya di Bantenologi? Selain terjun di lapangan, karena tadi seperti saya bilang ada juga ibaratnya mendokumentasikan penelitiannya, dimasukin ke YouTube, terus dijadiin vlog, terus dijadiin media juga. Oke. Media. Jadi itu yang kerja di lapangan ya. Ibaratnya ada dari sebuah isu di Banten yang misalnya Golok Ciomas atau enggak apa tuh yang Cibaduyut yang terkait sejarah-sejarah di Pandeglang kan banyak. Oke. Jadi ketika ada sumber berita misalnya ada datang, udah kita datang, kita dokumentasikan, kita wawancara, terus dijadiin kayak bentuk laporan. Oke. Oh, bentuknya dijadiin bentuk laporan. Tapi itu didampingi juga dengan dosen pun. Apakah pengurus para dosen tersebut apakah memang juga datang begitu ke lapangan atau teman-teman relawan saja yang memang untuk risetnya? Kalau yang riset ibaratnya sesekali bisa didampingin sama teman-teman pengurus, tapi ketika sudah ada bahan untuk diwawancarai, teman-teman pengurus tidak turun tangan, kita sendiri yang turun tangan. Oh. Karena sudah ada bahan yang dikasih pengurus. Itu jadi awal mula bahannya berarti dari pengurus. Iya, bisa. Dari kita juga bisa. Dari teman-teman relawan juga bisa. Iya. Diajukanlah begitu ya. Iya, dia. Ketika diajukan, ketika oke, baru nanti dieksekusi langsung Iya, gitu benar. oleh Tapi teman-teman. Pas hasilnya itu nanti kita nggak bisa main langsung cetak ya, ibaratnya nggak bisa langsung garap dulu, kita harus minta petunjuk dulu benar atau enggaknya. Kalau misalnya salah kita terjun lagi. Gitu. Baik, oke, berarti memang harus adanya apa ya namanya klarifikasi terlebih dahulu begitu ya ke Iya, pengurus dan betul. sebagainya. Nggak bisa langsung tiba-tiba kita udah bikin laporannya nih ya, langsung cetak dan sebagainya, nggak bisa begitu Iya. ya, karena ini harus riset lagi gitu kan ya. Betul. Nah, baik, lalu kemudian tadi ini menarik nih pemirsa, karena dari teman-teman relawan juga kan dibimbing ini untuk meneliti sendiri dan lain sebagainya begitu ya oleh para pengurusnya begitu. Lalu kemudian apa yang didapat dari Kak Alvin gitu di Bantenologi sendiri? Banyak ya yang didapat, ibaratnya yang pertama kayak ilmu kekeluargaannya dari angkatan 17 sampai 19. Selain itu kita dapat ilmu baru yang langsung dari Pak dokter atau pengurus itu tentang ilmu lapangannya, tentang bagaimana sih kita menghadapi masyarakat kampung atau desa ketika mencari data yang baik
dan tepat Dan gitu. tepat begitu Iya. ya. Oke, banyak banget yang bisa Banyak didapat sekali. begitu, banyak sekali. Nah, baik ini juga berarti katakanlah teman-teman sejauh ini betah begitu. Maksudnya betah sampai hari ini kan udah tahun 2021 nih. Padahal Kak Alvin sendiri 2019 ini bergabung, kemudian Iya. juga seleksinya juga begitu ketat begitu ya. Kemudian bahkan di tahun sebelumnya juga ini masih tetap aktif di tahun 2017 tadi disampaikan. Iya, Seperti masih. apa kondisinya? Betah memang atau bagaimana? Emang diharuskan atau seperti apa? Ya bukan terlalu dipaksain ya, ibaratnya kita betah karena kita sudah melakukan masuk Banterlogi, dalam arti kita sudah yakin-yakinnya milih Banterlogi sebagai mencari ilmu kita, sebagai rumah kita di kampus, atau enggak untuk mengembangkan ilmu kita gitu. Oke. Baik, berarti bukan masalah betah atau enggak betahnya begitu ya, tapi memang ini sebuah apa ya istilahnya? Ya kita yakin di sini bahwa di Iya. sini kita bisa dapetin ilmu baru begitu. Betul ya. sekali. Baik, pemirsa ini kita akan bahas tentu saja lebih lanjut. Ini bisa perlihatkan ke teman-teman pemirsa Satu TV di rumah. Bantenologi punya akun Instagram namanya Bantenologi. Iya, benar. Bantenologi gitu ya. Bantenologi. Ini pemirsa bisa dilihat tentang mengkaji tradisi membangun jati diri katanya, dan tentu saja ini sebuah slogan yang unik juga nih, dan Hani juga beberapa kali lihat di postingannya ini ada tentang nggak jauh-jauh tentang sejarah nih pemirsa ya. Ini nggak jauh-jauh tentang sejarah. Hani juga pengen tahu lebih detail nih mungkin tentang bagaimana tradisi-tradisi di Banten, apa saja perkembangan sejarah di Banten, kemudian juga di Banten sendiri ini yang diketahui oleh Kak Alvin tuh ada apa saja sih bentuk tradisi sejarahnya, tradisi budayanya. Kita akan simak itu tentu saja, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Oke. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Dan diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube di @sultantv. Masih sama Kak Alvin, aduh suara Hani. Masih sama Kak Alvin, tadi kan udah minum nih pemirsa nih ya. Masih sama Kak Alvin dari Relawan Bantenologi 2019. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang apa itu Bantenologi nih pemirsa. Nah, ini pemirsa juga yang ada di rumah, ini silahkan barangkali ada yang ingin menonton siaran kami, bisa melalui live chat, bisa berinteraksi langsung bersama kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kunjungi official YouTube kami di Sultan TV. Kemudian Anda bisa langsung klik fitur live chat di YouTube. Anda bisa langsung ketikkan apa yang ingin Anda tanyakan, nanti insya Allah akan dijawab pada kesempatan pagi hari ini tentunya sama Kak Alvin langsung nih Kak Alvin ya. Baik, Kak Alvin, kita tadi ngomongin tentang Bantenologi. Apa itu Bantenologi? Yang diketahui ternyata memang ini lembaga internal salah satu kampus gitu ya, katakanlah kampus UIN SMH Banten sendiri. Nah, ini tentunya kan tadi juga disampaikan bahwa banyak sekali ilmu yang didapat gitu di Bantenologi sendiri gitu. Kak Alvin sendiri juga ini sudah cukup lama begitu, dari tahun 2019 sampai hari ini pun juga masih begitu ya. Nah, ini kan melihat tradisi atau sejarah lah katakanlah. Tapi ini hanya pengen tahu dong, mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana nih sejarah tradisi budaya atau sejarah Banten sendiri seperti apa sih, bisa diceritakan? Ada berapa banyak macam-macam? Sejarah Banten. Ya ibaratnya sejarah Banten itu sebenarnya banyak. Karena itu pelajaran ketika saya masuk bangku SMP, SMK. Tapi ketika belajar masuk kuliah itu sudah tidak dibahas, fokusnya ke ekonomi aja kan. Oh gitu. Oh ya kan di ekonomi syariah ya. Ya, tapi sedikitnya ada sejarah Banten yang masih melekat ya. Ibaratnya ketika masa penjajahan Belanda atau enggak ketika perebutan Sultan Mas Hasanuddin, bagaimana beliau ini dengan para jagonya ya untuk merebut Banten dari suku Baduy atau Banten Girang yang di Pulau Sari. Merebut Banten dari suku non-Islam ya. Jadi beliau ini Sultan Hasanuddin itu ibaratnya yang menurut cerita ya atau dalam buku sejarahnya itu beliau ini menggunakan ilmu kanuragannya untuk merebut di Pulau Sari, untuk merebut kekuasaan di Banten. Sehingga ketika pas menang itu Sultan Hasanuddin barulah mendirikan sultan atau kerajaan di Banten lama itu. Oke. Terus ada lagi? Ya ketika sudah menang itu beliau menyebarlah agama Islam ya, sampai awal berdirinya itu kan di Pulau Sari, dibantu oleh beberapa pendekar yang ketika itu kan Lampung sama Banten masih menyatu ya, belum ada, atau ibaratnya belum ada Pulau Merak ya, Pelabuhan Merak. Ketika Pulau Merak itu terjadi ketika Gunung Krakatau meletus 1883 itu. Ya, jadi ada 3 pendekar Lampung yang membantu Sultan Hasanuddin, yang tepatnya di Cikoneng. Ya, pendekar ini mempunyai kanuragan juga yang 1-2 dengan Sultan Hasanuddin. Jadi beliau membantu Sultan Hasanuddin dengan penuh keikhlasan karena dengan niat menyebarkan agama Islam khususnya di Banten. Makanya khususnya di daerah Cikoneng itu tidak heran ketika ada suku Lampung. Suku Lampung? Suku Lampung. Ya, suku Lampung. Makanya banyak orang Lampung yang penelitiannya juga, kenapa sih di Banten itu ada suku Lampung gitu. Padahal Banten loh, biasanya kan suku Jaseng atau Jawa Serang kan. Biasanya Jaseng. Makanya aneh juga kan. Berarti karena itu? Ya bisa karena itu. Karena ada pendekar Lampung yang sejarahnya di Cikoneng itu, sehingga menyebabkan adalah akulturasi atau percampuran dari budaya Lampung dan Banten. Itu sekilas tentang sejarah Banten katakan. Nah, ini melihat Banten banyaknya budaya, banyaknya sejarah, bahkan juga beberapa bukan destinasi atau peninggalan sejarah gitu yang dimiliki Banten sendiri. Ini juga ada beberapa yang bisa kita kunjungi begitu ya. Museum Banten lah, apalah gitu dan lain sebagainya. Gedung Juang 45 dan lain sebagainya, banyak sekali artefak dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini melihat Banten juga kayak akan tradisi, kayak akan budaya. Nah, kalau dari yang diketahui oleh Kak Alvin sendiri nih, Kak Alvin,
kalau tradisi di Banten itu yang paling unik atau yang banyak diketahui oleh masyarakat itu ada apa aja sih tradisinya? Kalau tradisi itu ibaratnya berdasarkan daerah masing-masing ya. Yang saya tahu ibaratnya ada tradisi yang di Lebak, ibaratnya ada ruat laut, terus Oke. Ruat laut? Iya, ruat laut. Gimana tuh? Itu yang dimasuk di Gebantologi ibaratnya itu ibaratnya menyambut hari Rajab atau ketika Maulid Nabi, di mana hasil panen mereka dikibarkan di kapal-kapal sampai motong kerbau juga kepalanya. Ini masih ada tradisinya mas? Ada ruat Sampai laut sekarang? sampai sekarang. Rame? Rame itu. Seperti ini ya? Iya. Kan ada videonya juga di YouTube Bantenologi. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ada juga ibaratnya setahun sekali percucian atau pencuci golok suci Ciomas ya. Jadi, golok suci Ciomas itu kan ibaratnya tradisi yang melekat di Banten, golok Ciomas. Yang kalau golok Ciomas yang asli itu ibaratnya yang ada racunnya ya. Karena bau dan tidak sembarang orang yang punya. Oh. Iya. Jadi ada golok ada sepasang golok yang saya tahu namanya Kidemok atau yang saya tahu ada sepasang lah, tapi saya lupa namanya. Ada sepasang. Itu tuh goloknya sejarahnya seperti apa? Ya pendekar ya, sebuah pendekar yang ibaratnya ingin menyatukan di Banten, tapi tidak untuk kekerasan gitu. Untuk kekerasan bahwa Banten itu mempunyai khas juga selain suku Baduynya, ada juga golok Ciomas gitu. Ada golok Ciomas Iya, juga golok Ciomas. gitu ya. Oke. Iya. Nah ini tadi ada ini bisa dilihat juga di Instagramnya Bantenologi nih pemirsa. Ada katanya ruat laut ya. Iya. Benar, tradisi turun menurun. Kemudian juga ada pelaksanaan nadron. Nadron sama ya? Iya. Sama ruat laut juga. Mengenal tradisi ziarah Banten katanya nih. Ini juga menarik, banyak juga nih. Iya. Kalau Hani sempat sih berkunjung gitu setelah tinggal di Bandung terus pulang ke Banten. Waktu itu pernah orang tua ziarah katanya ke Banten katanya gitu. Nah ini dari dulu memang sudah ada ya ziarah Banten. Iya, dari dulu sebenarnya. Dan saya ketika lahir kan diceritain ziarah Banten itu kenapa dia harus dilakukan dan kenapa orang itu banyak ke sana. Ternyata ibaratnya kita mengambil di bumi perantauan di Banten, ibaratnya mengambil wasilah doa ya, wasilah doa dari orang soleh yang di Banten. Ya karena Sultan Hasanuddin itu terkenal soleh, dan yang dari cerita rakyat juga beliau mempunyai pasukan gaib ya, pasukan jin yang dimana dari ayahnya juga diturunkan Sunan Gunung Jati ya. Karena ketika di bumi perantauan kan ada sumur juga di Banten Lama ya, sumur di Banten Lama yang terkenal juga tidak pernah kering. Apa? Yang air Banten Lama itu. Air Banten Lama. Yang Di mana? tempat wudhu yang biasa digentong itu kan sumur. Oh. Itu yang tidak pernah kering, yang Sampai sekarang. sampai sekarang. Ini belum pernah lihat. Nah, Sebelah mana ya? ada yang di masjid sebelah kirinya. Masjid sebelah kiri. Oh itu ada gentongnya. Ya, ada gentong, ada yang bisa langsung minum. Ini yang termasuk air wudhunya juga pakai air yang digali pas Air zaman itu? Sultan Hasanuddin. Oke. Iya, seperti itu. Oke, melihat tradisi-tradisi Banten sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa memang perbedaannya berbeda begitu ya di setiap daerah masing-masing begitu. Iya, berbeda. Tadi di Lebak, kemudian juga di beberapa. Hanya yang menjadi ikon kira-kira menjadi ikon Banten banget gitu. Apa sih tradisinya? Ini tradisi Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Itu dari kapan sih emang sudah sejak zaman kapan ada Maulid Nabi kan kalau Hani nih ya dulu kayaknya perbedaannya tuh jauh gitu ya ketika Hani di luar kemudian tiba-tiba di Banten terus beberapa kali di kampung Hani pun sama gitu masih melestarikan tradisi Maulid itu gitu Iya. sampai bahkan ada iring-iringan. Ada iringan, ya. Kemudian juga ada yang rame banget tuh gitu, saya rame banget iring-iringan terus kayak bahkan ada yang kayak rebutan apa saya Iya, nggak paham ada. gitu ya nggak paham Iya, gitu. iya. Nah itu emang dari zaman kapan itu memang sudah ada? Ini ibaratnya kita beralih tradisi itu dari nenek moyang ya.
Jadi nenek moyang itu dipercaya sama orang tua kita, beralih sampai sekarang ya, sampai kita menjadi anak-anak dewasa atau sebagai orang tua lagi. Jadi sebuah budaya yang sudah melekat di Banten ya memang harus dilestarikan, karena itu ciri khas dari Banten itu sendiri. Yang ibarat tadi ada yang di sekitar Banten Kasemen itu ketika ada Maulid Nabi ada iring-iringan, ada yang iring-iringan dibentuk mobil, bentuk pesawat, bentuk beca, yang isinya macam-macam kayak telur, ayam-ayam gitu, dan duit, pecahan duit gitu kan, ya, makanan dan lain ya sebagainya. sebagainya. Itu Banyak udah sekali. jadi ciri khas Banten. Ciri khas sekali ya, yang jadi ikonik banget. Orang kenal, oh Maulid Nabi mah di Banten gitu. Ya, meskipun di masa sekarang pandemik tidak menyurutkan bahwa akhirnya sang penerang yaitu Baginda Nabi ya memang harus diagungkan, karena kalau nggak ada beliau kita masih dalam zaman kegelapan kan. Iya gitu. Baik, benar sekali. Nah ini juga Maulud. Aduh pemirsa, ini Maulud Fatimah. Ada Maulud Fatimah juga apa nih? Oh di ini beda lagi ya. Kalau Maulud Fatimah, Maulid Nabi, oh Maulud Fatimah. Ini ada di beberapa postingannya di Banten lagi ada Maulid Fatimah, kemudian juga ada Balok Ciomas ini sudah ya. Iya. Yang disampaikan Balok Ciomas juga nih pemirsa ternyata. Oh, ini belum pernah lihat sih aslinya, emang ada balok. Oh, Ada golok Ciomas aslinya. Cuman itu tidak dijadiin. dibuka untuk umum. Oh, Hanya hari-hari tertentu, dan yang megang juga orang-orang tertentu juga. karena gede banget kayak gini gambarnya. Iya. Aneh belum pernah nih. Beneran. Oh, belum pernah lihat ini kayak gini. Kan aku cuma sepasang golok kecil, gede gini. Gede gitu. Oh, golok besar yang merupakan rekor muri pada tahun 2005. Golok Ciomas dibuat di Citaman Ciomas Serang Banten katanya. Ya ampun, berat 2 ton dong. Panjang 7 meter pemirsa. Lebarnya juga ini 45 cm, tebal pangkal 6 cm. Wow. Tradisi Rebo Wekasan di Banten katanya. Apa sih Rebo Wekasan? Rebo Wekasan itu ibaratnya satu hari di bulan apa ya ibaratnya? Safar. Ya bulan Safar itu setahun sekali ya. Oh. Ya setahun sekali, itu yang diibaratkan tradisinya di tiap daerah beda. Ibaratnya kalau di daerah Petir itu dirayain malam. Ada kalau di daerah Serang itu habis sholat subuh, Rebo Wekasan, berdoa, terus makan bersama dengan ibaratnya Gitu. seluruh warganya bawa ketupat. Bawa ketupat, ya, tukar makanan gitu, tukar makanan. Tukar makan. Oh, ini ada yang disiram-siram pakai air bunga. Iya, ada juga itu di daerah. Kayak gitu juga. Iya. Daerah mana ya? Banyak ternyata. Ya emang tradisi Rebo Wekasan di setiap daerah berbeda, tapi tanggalnya Tetap sama, harinya gitu. juga tetap sama gitu ya. Oke, ini luar biasa nih, banyak sekali gitu yang Hani nggak tahu juga kalau Banten punya banyak sekali tradisi budaya begitu Iya. ya. Nah, ini kalau mengkaji atau melihat gitu, mengkaji, melihat dan juga mengamati kalau masyarakat Banten sejauh ini sadar atau tidak sih untuk kelestarian dari tradisi budaya Banten sendiri menurut Kak Alvin? Oh, ibarat sadar atau tidak sadar itu saya katakan semua orang sadar ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau bergerak gitu. Oh. Mau bergerak dalam arti padahal dia sudah makan minum di Banten, lahir di Banten, rumahnya di Banten, tapi sikapnya tidak peduli atau acuh tak acuh untuk melestarikan Banten. Makanya tidak heran bahwa masyarakat di pedesaan yang sangat kuat tentang budaya Bantennya sangat ingin melestarikan, tidak melunturkan, meskipun banyak orang-orang pendatang yang datang. Karena semakin misalnya semakin tinggi zaman, IT itu kan semakin tinggi ya. Maka budaya Banten itu akan tersurut atau akan hilang sendirinya kalau misalnya tidak ada dilestarikan dari anak cucu kita, dari budayanya. Makanya kami hadir di Bantenologi ini untuk seperti itu, untuk melestarikan atau memperkenalkan budaya Banten keluar, karena bukan tidak mungkin kita juga mau bikin eksklopedia budaya Banten gitu. Ibaratnya seluruh budaya Banten kita bukukan, terus kita kumpul menjadi buku pengetahuan Banten khusus. Jadi itu sebuah rencana besar kita sih. Makanya semoga aja bisa terwujud gitu, meskipun dalam arti masih
tahap proses. proses dan Iya. lain sebagainya begitu ya. Iya, Maka benar. perlu ada pengkajian dan lain sebagainya. Intinya seperti itu begitu Iya. ya. Nah, ini semoga harapan-harapannya juga bisa direalisasikan. Baik, ini masih banyak waktu, masih adalah sekitar 15 menit lagi. Cuma kayaknya kita jeda lagi boleh ya? Boleh. Boleh, baik. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kayaknya. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Baik pemirsa, masih semangat tentu saja, masih di Bincang hari ini. Edisi hari ini tentu saja masih di hari Jumat. Besok ini sudah mulai weekend. Mungkin barangkali juga pemirsa ini masih bisa santai-santai aktivitas, tapi jangan lupa kalaupun emang weekend, kegiatan aktivitasnya juga ini tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih di situasi pandemi juga. Dan jangan lupa juga kalaupun weekend juga harus tonton karena siaran kami juga banyak sekali informasi-informasi menarik, edukasi dan juga tentu saja hiburan entertain juga di Sultan TV ini banyak sekali. Caranya gimana? Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di sultantv.com, atau juga Anda juga langsung kunjungi website kami di www.sultantv.com. Baik, di segmen akhir kali ini kita punya waktu sekitar 10 menit lagi di Kak Alvin. Lumayan lah ya, masih ada 10 menit lagi. Cuma emang sepertinya perbincangannya akan habis kalau ngomongin sejarah, ya nggak sih? Karena panjang, banyak, perlu berapa SKS ya kayaknya. Iya, siap. Iya kan, harus banyak gitu. Kita harus ada banyak waktu lagi, barangkali kan nanti kita bisa ngobrol lagi begitu ya, untuk Oke. tema-tema yang cukup menarik juga. Baik, pemirsa, tadi sudah dikatakan bahwa memang
terkait Banten Terlebih sendiri begitu disampaikan di segmen sebelumnya, di segmen 1, segmen 2 juga ini kita sudah bahas tentang tadi dilihat apa itu sejarah Banten seperti apa, kemudian juga budaya tradisinya. Ternyata Banten banyak sekali tradisi budaya begitu ya, dan ini patut sekali untuk dilestarikan. Kalau ngomongin kesadaran atau tidak, ini sebenarnya masing-masing dari setiap orang punya kesadaran gitu ya. Cuma yang bergerak atau yang mau tidak mau, nah ini juga harus adanya kerjasama semua teman-teman begitu ya, semua pihak begitu tentu saja. Nah ini tentang tema yang menarik juga, tentang mengkaji tradisi membangun jati diri. Ini Hani lihat slogannya ada di Instagram Banten Teknologi. Ini bisa dijelaskan seperti apa maksudnya dari mengkaji tradisi membangun jati diri? Ya, dari maksud mengkaji tradisi membangun jati diri adalah slogan yang sudah didirikan sejak berdirinya Banten Teknologi ya di tahun 2001 ya kan, bahwa mengkaji tradisi ibaratnya kita mengkaji seluruh budaya yang ada di Banten, terus kita kaji, kita masuk dokumentasi, terus kita ibaratnya kasih ilmu lah bagaimana kelestarian budaya Banten ini nggak boleh hilang gitu. Terus ibaratnya membangun jati diri, selain membangun jati diri Banten di-brandingkan keluar budayanya, kita juga membangun jati diri dalam diri pribadi sendiri. Ya, ketika sudah terjun di lapangan, terjun di pedesaan atau kampung, membangun jati diri, kita wajib untuk mengembangkan potensi dan diri kita dalam dunia ilmiahnya. Ya. Jadi mengkaji tradisi budaya Banten yang kita dapat untuk dilestarikan, pengembangan diri juga kita dapat. Gitu. Berarti penting setiap orang untuk punya kepercayaan diri dan untuk membangun jati diri sendiri. Sangat penting. Penting ya, ya, sangat ya. Sangat penting. Baik. Nah ini juga bisa dijadikan patokan bahwa memang kita sebagai manusia atau teman-teman begitu ya, katakanlah apalagi anak muda zaman sekarang gitu kan, yang punya kreativitas, kemudian juga yang punya inovasi. Kan kita terkenalnya anak-anak milenial adalah anak-anak yang kreativitasnya nggak pernah putus gitu kan, kreativitasnya, inovasi banyak sekali. Nah ini juga bisa membangun jati diri mulai dari diri sendiri begitu, kepercayaan diri sendiri begitu. Nah ini terkait tadi mengkaji tradisi membangun jati diri. Nah jika ingin disampaikan gitu ke teman-teman pemirsa Sultan TV atau ke teman-teman pemirsa, kemudian juga teman-teman yang memang senang gitu di budaya tradisi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia gitu, sebagai istilahnya apa yang bisa kita lakukan untuk Banten kita tercinta untuk menjaga tradisi atau budaya sendiri, seperti apa? Sebenarnya akan banyak yang diceritakan ya, kalau misalnya seperti apa yang kita harus lakukan untuk menjaga budaya Banten ya. Karena setiap diri masing-masing pastinya punya prioritas ya, punya prioritas dan punya kepentingan pribadi dalam hal untuk menjaga kebudayaan Banten. Tapi ketika kita sudah mencintai Banten dan lahir di Banten, kenapa harus ada suatu alasan untuk tidak menjaga budaya itu kan? Ya, kan aturannya kita secara sukarela dan mau tidak mau atau ikhlasnya lah, kita harus menjaga budaya Banten itu sendiri. Karena kita sudah lahir di Banten, ibaratnya ya ucaplah terima kasih bahwa Banten itu harus dijaga budayanya, harus dilestarikan, dan harus ya ibaratnya dalam hal kecil tidak buang sampah sembarangan lah ya. Ya, berarti itu hal kecil yang bisa dilakukan. Tadi contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Berarti dari diri kita sendiri untuk menjaga tradisi sendiri itu bisa dimulai dari kita ya pastinya. Dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil. Karena memang kita perlunya untuk menjaga Banten, untuk membuat Banten semakin maju, untuk menjaga tradisi dan juga budayanya. Ini perlu, kan nggak bisa kalau satu pihak aja gitu kan, nggak bisa kalau saya aja, nggak bisa kalau Alvin aja, nggak bisa kalau pemerintah aja, nggak bisa kalau pegiat sejarah aja gitu, yang suka sejarah aja. Tapi kan masyarakat, stakeholder, teman-teman, lembaga bahkan gitu, maupun pendidikan, kemudian juga kita, media, kadang semuanya gini untuk terus terapkan sejarah atau tradisi budaya Banten itu sendiri. Setuju tidak sih kalau gimana ya, ini pertanyaannya nih. Kalau Alvin sendiri setuju atau tidak nih bahwa memang tradisi budaya Banten atau
yang bisa inilah yang bisa kita lihat secara kasat mata. Maksudnya yang orang kan juga ada yang memang harus belum tahu gitu tentang kesejarahan, tentang budaya Banten lain sebagainya gitu ya. Kak Ilham kan jadinya Kak Alvin setuju nggak ini untuk pelestarian budaya atau tradisi Banten yang bagaimana yang emang harus dilestarikan gitu. Contohnya kayak yang udah kelihatan mah udah nih, yang udah kelihatan mah emang udah pastikan dijaga ya nggak sih? Kayak istilahnya kayak tadi tradisi golok ciomas dan lain sebagainya itu kan pasti kan udah ada pengaturnya, udah ada ininya. Terus kayak museum-museum dan lain sebagainya gitu. Lalu yang seperti apa nih yang memang harus dijaga tradisinya? Tradisi yang harus dijaga itu semestinya yang selain tadi yang sudah disebutkan ya, kayak tradisi golok ciomas, tradisi Maulid Nabi. Tapi ada tradisi yang esentiknya itu hanya didapat setahun sekali atau enggak ketika ada momen-momen tertentu ya. Ibaratnya kayak tadi momen ruat laut, ibaratnya ke panen kan. Terus ibarat tadi ada itu golok apa tuh? Mulut Fatimah gitu Iya, kan. Fatimah. Mulut Fatimah. Itu ada juga yang budaya yang di suku Baduy tapi kita belum ekspos gitu, belum ekspos di IG kami. Ada beberapa juga sih yang tradisi Banten yang kami lagi ibaratnya tahap editing, tahap editor gitu kan, yang mungkin kedepannya akan kami post juga. Yang mungkin masyarakat Banten masih awam dengernya gitu, masih awam dan belum tahu ada nanti kemungkinan ada. Makanya sebuah tradisi Banten itu selain harus dilestarikan, kita harus tahu dulu kan sebelum melestarikan, harus tahu dulu dari mana sih dari budaya Banten itu kok bisa ada gitu. Nah, ketika sudah tahu maka kita wajib cari dan lestarikan gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang kuliah di Banten sudah wajib tahu dan untuk melestarikannya dengan mengajak stakeholder yang tadi Teh bilang saling berkolaborasi dalam menjaga budaya Banten itu sendiri. Baik, menjaga juga ya Iya, pastinya, menjaga. itu penting sekali. Baik pemirsa, ini tidak terasa nih sudah mau hampir habis juga, masih sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi barangkali ada yang ingin disampaikan atau harapan ke depan untuk Bantenologi, seperti apa harapannya? Oke, harapan saya pribadi Bantenologi itu adalah sebuah wadah yang besar ya, wadah yang sangat bagus lah untuk kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan budaya, menjaga budaya Banten, riset kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita wajib menjaga budaya Banten itu dengan mengembangkan potensi kita, dengan belajar riset, kayak vlognya, medianya. Kita terjun di lapangan, selain belajar ilmu risetnya, kita belajar juga ilmu masyarakat. Akan baiknya kalau kita sebagai mahasiswa, kalau misal ada nanti semester akhir ya, ada ilmu KKN ya, ilmu Kukerta, kuliah kerja nyata ya. Jadi kita ilmunya ibaratnya kepake lah untuk melobi mencari data, melobi untuk mencari wawancara gitu kan. Karena setiap ilmu itu pasti ada ibaratnya maknanya ya, makna yang kita belum dapat, terus kita udah dilakukan akan dapat. Jadi mungkin pesannya untuk relawan Bantenologi jangan mudah putus asa untuk mencari data, mencari informasi untuk mengembangkan potensi kita sebagai membangun jati diri kita. Dan ada sebuah motivasi yang mungkin akan terus membekas dalam diri saya gitu. Manfaatkan terus masa mudamu sebelum masa tuamu kan. Karena itu sebuah kesempatan ya, masa muda itu kesempatan. Ketika tidak dimanfaatkan maka akan hilang begitu saja. Karena sudah masa tua ya nggak bisa ngidupin masa tua muda lagi ya. Siap. Kira-kira apa yang akan menjadi catatan penting atau yang menjadi titik berat dalam perbincangan kita hari ini? Apa kemudian juga ada ingin pesan disampaikan untuk teman-teman UIN, untuk masyarakat, untuk siapapun lah, boleh silakan disampaikan pesan dan juga kesannya, silakan. Oke, pesan dan kesan saya untuk masyarakat UIN ya, khususnya masyarakat UIN ya, meskipun kita belajar daring ya, tapi tidak memutus semangat kita untuk prestasi ya. Prestasi dalam arti kita ketika ada lomba, ada sebuah penampilan yang ingin ditampilkan, maka tidak harus kita menutup diri atau menjadi putus asa karena daring itu sendiri.
aturan kita menjadi semangat karena kita mempunyai kesempatan itu. Dan khususnya ibaratnya ada unit kegiatan mahasiswa yang di UIN itu ada 12, aturan masyarakat UIN itu bisa memanfaatkan dengan mengikuti itu. Khususnya ibaratnya saya sendiri mengikuti unit kegiatan mahasiswa UKM Pusat Riset Mahasiswa yang tergerak juga di bidang riset selain di Bantenologi juga. Ya, karena ketika sudah masuk unit kegiatan mahasiswa, kita juga mengembangkan potensi kita, mengembangkan relasi kita dan ilmu kita itu pribadi. Selain kita dekat, selain pengurus Bantenologi dan dosen-dosen yang di Banten. Dan semoga yang katanya kebijakan Kemendikbud Pak Nadiem Juli ini mau ditatap mukakan belajarnya, semoga itu terwujud sehingga kita dapat bertemu dan silaturahmi di kampus tercinta UIN Banten. Siap. Dan harapannya semoga saya bisa lulus juga tepat waktu. Amin. Gitu kan, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, 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 amin. Ada lagi kira-kira closing statement ya? Closing statement ya? Iya, silahkan. Mungkin closing statementnya titip motivasi atau pesan sedikit aja ya. Boleh, silakan. Selain tadi memanfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, janganlah mudah putus asa. Oke. Karena ketika tidak percaya diri dan putus asa menggerogoti dalam diri kita, itu akan memutuskan harapan kita untuk menunjukkan atau mengembangkan potensi kita. Karena potensi dalam diri kita itu sebenarnya banyak. Karena yang seperti dalam buku Abraham Lincoln yang menjelaskan bahwa otak manusia itu hanya baru dipakai sekitar 13% aja. Sisanya itu belum kepake. Jadi usahakanlah manfaatkan dari 13% itu menjadi berapa persen lagi atau menjadi 50% lah. Jadi otak kita bisa terpakai menjadi sempurna atau menjadi terpakai lah. Oke, siap. Cukup? Cukup. Cukup, oke, luar biasa pemirsa. Alhamdulillah perbincangan kita pada pagi hari ini sudah selesai dan sudah pukul 10 juga nih, luar biasa. Terima kasih. Ani ucapkan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat tentunya. Amin. Untuk teman-teman di rumah, Siap. untuk teman-teman di sini dan juga untuk Hani pastinya. Hani banyak sekali informasi yang didapat. Terima kasih nih Kak Alvin Siap. ya. Jangan kapok datang ke Ya. Sultan TV. Nanti barangkali jika ada pembahasan lain kan bisa datang ke Sultan TV. Bersedia apakah Siap. tidak nih? Siap. Sedia. Insya Allah ya, bersedia insya ya. Allah. Insya Allah bakalan datang lagi. Kontak aja lagi. Iya, siap, mantap lah Kak Alvin. Nah ini tak lupa juga nih pemirsa Sultan TV, jangan lupa sebelum menutup juga untuk follow Instagram kita dan juga tonton siaran kita di sultantv.co. Dan Hani ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Alvin dan juga tim dari Bantenologi. Terima kasih banyak, Hani beri apresiasi Ya, untuk Kak Alvin. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu, semoga harapan-harapan tadi bisa terwujud dan juga tentunya ini bisa terus sinergitas dari dan bermanfaat gitu untuk banyak orang pastinya. Amin, Ya amin. baik. Siap. Dan juga Hani ucapkan terima kasih untuk seluruh Sultan TV pemirsa yang ada di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga jangan lupa untuk tonton lagi bincang hari ini edisi setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pada pagi hari ini pamit undur diri dan juga narasumber Hani. Ya. Kami Alvin. berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.